Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Hadratal mukarramin yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran pimpinan sekolah, Bapak Pembina Kerohanian Islam, dan para Bapak Ibu Guru kesemuanya yang kami takzimi, yang kami hormati, rekan-rekan panitia, dan seluruh adik-adikku peserta TIF acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang insyaallah, yang pertama saya sedikit menambahkan, tadi disebut anak saya baru 1, yang betul anak saya baru 4 ya, bukan baru 1. Alhamdulillah, dan puji syukur lagi-lagi kita haturkan kepada Allah atas forum yang kita hadiri bersama-sama pada kesempatan pagi menjelang siang ini, di mana kita membahas bagaimana kita belajar dari masa lalu dan hijrah membuka lembaran baru. Kata hijrah, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasa Arab berakar dari kata hajara yahjuru hajran. Kata hajara yahjuru hajran. Ya, ini pada makna asalnya adalah meninggalkan, menjauhi, atau menghindar dari sesuatu. Di dalam Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahjurhum hajaran jamila, dan jauhilah, tinggalkanlah, menghindarlah dari mereka, wahai Rasulullah Muhammad SAW, dengan cara menjauh, cara menghindar, cara meninggalkan yang tetap indah, jamila, tetap cantik. Ya, jadi pada saat itu Nabi SAW diperintahkan untuk menghindari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy berupa peribadahan mereka kepada berhala, ya, mengundi nasib dengan anak panah, melakukan berbagai macam fahisyah atau perbuatan-perbuatan keji, meminum khamar, berjudi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah memerintahkan yang demikian, Allah mengatakan wahjurhum hajran jamilah. Ya, tinggalkanlah mereka, jauhilah mereka, menghindarlah dari mereka, tetap dengan cara yang cantik, dengan cara yang indah, dengan cara yang tidak menyinggung atau menyakiti. Ini dari kata hajara yahjuru hajran. Ini meninggalkan sesuatu dengan maksud tertentu. Meninggalkan sesuatu untuk menghindari keburukan-keburukan yang mungkin akan terjadi. Nah, kemudian orang Arab menambahkan huruf alif dalam kata hajara yahjuru hajran menjadi
hajara yuhajiru hijratan. Hajara yuhajiru hijratan. Apa bedanya ketika sudah ditambahkan huruf alif? Dia menjadi meninggalkan sesuatu menuju kepada sesuatu yang lain dengan tujuan tertentu. Nah, jadi ketika ditambahkan huruf alif, maka bertambahlah tujuan. Jadi tidak sekedar meninggalkan sesuatu, tetapi ada yang dituju. Karena yang dituju ini lebih baik. Karena yang dituju ini lebih mulia. Karena yang dituju ini lebih bermakna bagi yang bersangkutan. Maka kata hajara yuhajiru hijratan, kata hijrah ini dimaknai meninggalkan sesuatu yang buruk, menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Dan dalam pengertian syar'inya, dia adalah meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita dari meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada segala sesuatu yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah ini pengertian aslinya adalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa membuat kita terhalang dari keridhaan Allah menuju kepada segala sesuatu yang memudahkan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian tarikhiyah atau sesuai sejarahnya, maka hijrah ini dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, meninggalkan satu wilayah tertentu menuju ke wilayah yang lain dalam tujuan tertentu, menghindari kemadharatan, kerusakan, ataupun kaum yang ingkar kepada Allah, menuju ke tempat dakwah baru yang memungkinkan bagi mereka untuk menyebarkan syiar-syiar Allah. Maka dalam pengertian itu, Nabi Nuh alaihissalam bisa disebut berhijrah ketika kemudian dia menaiki kapalnya bersama orang-orang yang beriman, ya, dengan menyertakan binatang-binatang sepasang-sepasang, supaya ikut terangkut di dalam kapal, lalu bermulalah banjir besar, sampai akhirnya kapal Nabi Nuh berlayar selama beberapa puluh hari, dan akhirnya mendarat di Gunung Judi, di Gunung Ararat, untuk kemudian mendirikan sebuah peradaban keimanan yang baru. Demikian pula Nabi Ibrahim berhijrah dari kota Ur Kasdim di Mesopotamia menuju ke daerah yang termasuk wilayah negeri Syam. Kemudian dari negeri Syam beliau sempat berhijrah menuju ke negeri Mesir, dari negeri Mesir kembali ke negeri Syam, lalu beliau pun berhijrah dan menempatkan sebagian di antara anggota keluarganya di lembah Bakkah atau kota Mekah yang kita kenal sekarang. Demikian pula nabi-nabi yang lain, mereka adalah orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, sehingga Sunnah hijrah ini juga diteguhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya pada tahun ke-6 ya, dari bi'tsah, dari pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in meninggalkan kota Mekah menuju ke Aksyum atau negeri Habasah, menuju ke Abyssinia atau Ethiopia sekarang. Kenapa? Karena ketika di Mekah, para sahabat ini mendapatkan intimidasi, mendapatkan tekanan, bahkan penyiksaan, penyekapan, dan berbagai ancaman karena mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Rasulullah memberangkatkan mereka ke Habasyah, ke Ethiopia dengan kalimat beliau, hunaka malikun la yudlamu ahadun indah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak akan dizalimi seorang pun ya di sisinya, yaitu Najasyi As-Salmah, seorang raja yang adil dan bijaksana. Pada waktu itu beliau penganut agama Nasrani, tetapi keadilannya terkenal ke berbagai penjuru bumi,
beliau orang yang selalu memutuskan perkara dengan hati-hati, mendengarkan ya berbagai sudut pandang dari berbagai pihak sebelum beliau mengadili satu masalah. Kesanalah para sahabat kemudian berhijrah. Ya, hijrah Habasyah yang pertama diikuti oleh tidak sampai ya belasan orang ya. Hanya ada belasan orang yang berangkat berhijrah. Tapi pada hijrah menuju Habasyah yang kedua di tahun berikutnya berangkat sampai 83 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk menyelamatkan keimanan mereka dari penindasan oleh orang-orang Quraisy ke negeri Habasyah yang di sana ada kemerdekaan dan kebebasan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hijrah yang paripurna secara makaniyah atau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang kemudian dimulai di tahun ke-12 dan tahun ke-13 Hijriyah, Bi'tsah, yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpindah ke negeri Yathrib atau Taibah yang kemudian nanti akan dikenal sebagai Al-Madinatul Munawwarah atau kota yang penuh cahaya karena hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat muhajirin dari kota Makkah ke kota Madinatul Munawwarah ini. Hijrah ke Yathrib, hijrah ke Madinah ini menandai babak baru bagi dakwah dan peradaban Islam yang didirikan oleh Nabi SAW pada saat itu, di mana dengan berhijrah ke Yathrib, kaum muslimin menjadi berdaulat, menjadi merdeka, menjadi bebas di dalam mengimani apa-apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan menegakkan risalah dengan syiar-syiar ibadah, dengan amal-amal yang mereka lakukan tanpa tekanan dari siapapun, tanpa ancaman dari siapapun. Tidak seperti di Mekah, yang mana sebagian di antara mereka harus menyembunyikan keislamannya, atau beribadah secara sembunyi-sembunyi, atau tidak dapat ya mengagungkan syiar-syiar Allah, tidak dapat menggaungkan kalimat tauhid, tidak dapat ya melaksanakan salat di depan Ka'bah, tidak dapat membaca Al-Quranul Karim dengan leluasa. Dan mereka dalam keadaan yang sangat berat dengan penyiksaan, fitnah, hinaan, pemboikotan bahkan ya pada saat itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada mereka, sehingga mereka terpaksa pergi ke Syi'ib Abi Thalib, sebuah celah pegunungan di atas kota Mekah, karena Abu Jahal dan teman-temannya menggantungkan satu piagam pemboikotan di dinding Ka'bah, yakni bahwa mereka, orang-orang Quraisy, tidak akan berjual beli, berutang piutang, berpinjam meminjam, bermuamalah, tidak akan menyambung kekerabatan, tidak akan menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki dari Rasulullah SAW, para sahabat dan Bani Hashim, Bani Muthalib, sukunya Nabi SAW, ya, juga tidak menikahkan ya anak perempuan mereka dengan laki-laki dari orang-orang yang dianggap berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemboikotan yang luar biasa ini telah menyebabkan penderitaan yang sangat dahsyat, di mana pada saat itu banyak bayi-bayi menangis kelaparan ketika mereka tinggal di tenda-tenda di celah pegunungan, dan juga banyak yang terkena penyakit, banyak yang kekurangan makanan seperti diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai-sampai kami merendam tongkat-tongkat kami untuk supaya empuk dan bisa dimakan, gitu ya. Ini juga kami memakan akar-akar pohon, ya, memakan pelepah-pelepah yang ditumbuk, sampai demikian mereka harus menyambung kehidupan di saat-saat yang sangat sulit. Nah, ketika kemudian mereka berhijrah ke Madinah, mereka disambut oleh orang-orang Ansar, saudara mereka, dan berada dalam keadaan meskipun miskin, tetapi merasa merdeka
dan bersyukur kepada Allah, sehingga mereka bisa membangun masjidnya sendiri, yakni Masjid Quba dan Masjid Nabawi, bisa kemudian menunaikan ibadah dengan bebas, mengajarkan dan belajar Al-Quranul Karim, juga berbagai syariat-syariat Allah, ya, dan mereka bisa membangun sebuah masyarakat baru, peradaban baru di kota Madinatul Munawwarah. Itulah hijrah yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memotivasi mereka yang berhijrah, misalnya dengan turunnya surah An-Nisa ayat yang ke-100, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dan siapa yang berhijrah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati di bumi Allah yang luas ini terdapat penghidupan yang lebih baik dan rizki yang lebih berlimpah. Jadi ini janji Allah kepada mereka, dan Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berhijrah dengan ancaman yang keras, ya, bahwa mereka nanti kalau diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri, yakni mendolimi diri mereka sendiri, mereka harus menyembunyikan keimanan, mereka tidak bisa melakukan ibadah, mereka tidak bisa melaksanakan berbagai amal-amal saleh, mereka ditekan, disakiti, disiksa oleh orang-orang Quraisy karena agama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak mau berhijrah, ya maka sesungguhnya tidak menjadi tanggung jawab Rasulullah SAW untuk menjaga dan melindungi mereka. Demikian pula kalau mereka diwafatkan malaikat dalam keadaan mendolimi diri mereka sendiri seperti itu, maka balasan untuk mereka adalah neraka jahanam. Betapa sungguh sangat keras kalau di dunia disiksa, tapi di akhirat justru mendapat siksaan pula dari Allah karena mereka tidak mau untuk berhijrah. Ini dikarenakan malaikat-malaikat itu akan mempertanyakan, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di sana untuk menyelamatkan iman kalian, agama kalian, ibadah kalian, syiar-syiar kalian? Kenapa tidak kalian lakukan? Ini yang kemudian dialami oleh para sahabat pada saat itu. Jadi mereka berhijrah, dan yang berhijrah kepada Allah, mereka dijaminkan oleh Allah dan Rasul-Nya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sementara mereka yang enggan untuk berhijrah tentu akan menerima konsekuensinya, baik di dunia maupun juga di akhirat. Nah, dengan terjadinya Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah, Rasulullah SAW bersama para sahabat membebaskan kota Makkah dari orang-orang Quraisy, dimerdekakan dari kekufuran, dibersihkan Ka'bah dan Masjidil Haram dari berhala-berhala, dan kemudian Makkah pun menjadi Darussalam, menjadi tanah Islam dan tanah perdamaian, sebagaimana kota Madinah yang telah menjadi kotanya Islam sejak 8 tahun sebelumnya. Dengan demikian, Nabi SAW mengatakan, La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah dalam makna berpindah dari kota Makkah ke kota Madinatul Munawwarah setelah terjadinya Fathu Makkah. Orang-orang yang menjadi penduduk Makkah dan beragama Islam tidak perlu untuk kemudian melakukan perjalanan ke Madinatul Munawwarah untuk berhijrah karena Makkah juga sudah menjadi bagian dari negeri Islam. Tetapi makna hijrah, kata Nabi SAW, akan tetap sampai menjelang hari kiamat. Beliau SAW mengatakan tidak akan ditutup pintu hijrah sampai matahari terbit dari barat. Dan tidaklah matahari terbit dari barat, melainkan menjelang tibanya hari kiamat. Maka di sini menunjukkan makna hijrah itu tetap dalam pengertian meninggalkan segala yang buruk menuju kepada apa-apa yang baik. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi wal muhajiru man hajaras sayyi'at. Seorang yang muslim itu adalah orang yang sesamanya selamat
dari gangguan lisan dan tangannya. Cirinya muslim, sesamanya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajaras sayyi'at. Adapun orang yang berhijrah itu maknanya adalah orang yang meninggalkan keburukannya sendiri, ya, meninggalkan apa-apa yang buruk baginya menuju kepada kebaikan. Tentu dalam makna ini hijrah menjadi bersifat umum lagi, yaitu bisa saja hijrahnya itu bersifat makaniyah, dia harus meninggalkan lingkungan yang buruk, ya, supaya dia tidak terpengaruh oleh keburukan lingkungan tersebut, tetapi kemudian dia menuju kepada lingkungan yang baik yang lebih kondusif baginya untuk melakukan, ya, amal-amal saleh untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini misalnya dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kasus seorang yang membunuh 99 nyawa pada zaman Bani Israel. Dia seorang pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa, maka dia datang kepada seorang rahib ahli ibadah ketika hatinya terketuk untuk ingin bertaubat. Ketika hatinya tersentuh hidayah untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka kepada rahib itu dia adukan, bagaimanakah aku ini sekiranya ingin bertaubat kepada Allah? Apakah taubatku diterima sementara dosaku sangat besar? Rahib itu bertanya, apakah yang Anda maksud dengan dosa Anda itu? Maka rahib itu bertanya demikian, dijawab oleh si pembunuh, saya ini telah membunuh 99 nyawa. Si rahib ahli ibadah ini bukanlah orang berilmu, dia memang ahli ibadah. Tapi tidak semua ahli ibadah adalah orang yang alim, orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah. Nah, karena dia tidak memiliki ilmu tentang agama Allah, dia beragama dengan hissi, dengan perasaan dan dengan nalurinya. Dia seumur hidupnya si rahib ahli ibadah ini, jangankan membunuh manusia, membunuh semut saja tidak tega, ya. Membunuh semut saja dia tidak tega. Maka dia pun mengatakan kepada orang ini, ya, apa? 99 nyawa manusia? Ya Allah, jangankan nyawa manusia, saya ini membunuh semut aja takut. Saya nggak bisa membayangkan betapa besarnya dosa-dosamu itu. Saya sulit membayangkan bagaimana Allah akan mengampunimu. Nah, ini yang dikatakan oleh ahli ibadah tersebut. Nah, karena perkataan ahli ibadah ini membuat dia berputus asa, membuat dia tersinggung, akhirnya si pembunuh ini merasa 99 itu angkanya nanggung. Sehingga dia cabut pedangnya, kemudian dia, ya, sabetkan kepada ahli ibadah yang ada di hadapannya, sehingga ahli ibadah itu pun tewas, genap menjadi korban yang ke-100 dari si pembunuh ini. Lalu si pembunuh ini pun melarikan diri, ya, dia merasa takut, gelisah, resah. Tapi kemanapun dia bersembunyi, rasa takut, rasa gelisah, dan rasa resah itu makin menghantui dirinya. Dia lalu paham, ya, rasa takut itu bukan berasal dari luar dirinya, tetapi ada di dalam dirinya tentang dosa-dosanya. Maka akhirnya dia mengembara lagi sampai menemukan seorang alim, seorang ahli ilmu yang ada di sebuah kota. Kepada ahli ilmu itu, dia mengadukan apa yang menjadi permasalahannya. Dia katakan, wahai Tuan alim, Tuhan Habr, ya, seorang ulama, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya sudah membunuh 100 nyawa. Saya takut dosa saya tidak akan diampuni oleh Allah. Sang alim mengatakan, saudaraku, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena ampunan Allah jauh lebih besar dari sebesar apapun dosa manusia. Boleh jadi dosamu seperti gunung yang tinggi, ya, tetapi ampunan dan rahmatnya Allah itu lebih luas dari langit yang bisa kau pandang. Boleh jadi dosamu seperti pasir di tepian pantai, tapi yakinlah ampunan Allah itu seluas lautan yang membiru. Jadi jangan putus asa kepada rahmat Allah. Kalau engkau memang sudah membulatkan tekad untuk bertaubat, menjadi orang yang lebih baik, maka bertobatlah dan yakinlah bahwa Allah itu zat yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Betulkah dosaku akan diampuni? Aku telah membunuh 100 nyawa. Tentu, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Tapi aku berharap engkau menggenapkan perbaikan dirimu dengan berhijrah, dengan berpindah ke kota lain yang belum mengenalmu. Kenapa? Karena kalau kamu tetap ada di sini,
kamu akan terpengaruh oleh lingkunganmu. Lingkunganmu terlanjur berisi pergaulanmu orang-orang yang sama-sama jahat. Dan di tempat ini pun engkau telah dipandang sebagai orang jahat. Akan sulit bagimu untuk berubah karena orang tidak akan percaya kepadamu bahwa engkau sedang berubah. Maka pergilah ke tempat lain di mana orang masih berprasangka baik kepadamu dan wujudkan prasangka baik mereka dengan menjadi orang baik, orang baru, pribadi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Maka pembunuh ini pun menuju ke kota di seberang padang pasir yang diarahkan oleh si ahli ilmu. Kesanalah kamu harus menuju. Dia berjalan dan qadarallahu wa masya'a fa'al. Di tengah perjalanan ketika dia belum sampai ke kota tujuan, ajal menjemputnya, dia pun wafat di perjalanan. Ketika dia meninggal ternyata ada 2 malaikat yang turun dari sisi Allah. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini jatah saya karena dia sudah bertaubat kepada Allah. Kata malaikat adab, tidak bisa. Dosa-dosanya jauh lebih besar dan dia belum sampai ke tempat di mana dia bertaubat. Maka dia masih berstatus seorang yang pendosa. Bertengkarlah kedua malaikat sampai akhirnya mereka membawa persoalan itu kepada Allah. Dan Allah adalah zat yang maha tahu, meskipun tidak diberitahu, maka Allah juga maha tahu ketika memberikan sebuah keputusan kepada kedua malaikat tersebut. Yakni Allah katakan, maka ukurlah jaraknya. Manakah yang lebih dekat? Apakah dia lebih dekat kepada kota yang ditinggalkan ataukah lebih dekat kepada kota yang dituju? Kalau dia lebih dekat kepada kota yang ditinggalkan, maka malaikat adab boleh membawanya. Tetapi jika dia lebih dekat kepada kota yang dia tuju, maka tentu ini adalah malaikat rahmat yang memiliki bagiannya. Betul, ternyata orang itu pun diukur jaraknya, sehingga telah ditemukan jaraknya hanya sejengkal. Selisihnya ternyata dia lebih dekat kepada kota tujuan, sehingga dengan begitu dia pun menjadi makhluk yang diampuni dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini berlaku satu hal penting, yakni hijrah ini meninggalkan segala sesuatunya yang menghalangi kita dari apa-apa yang menjadi sebab turunnya ridha Allah, rahmat Allah, menuju kepada segala sesuatu yang memudahkan kita untuk mendapatkan rahmat dan ridhanya Allah. Dia bisa berupa masa lalu, dosa-dosa kita, sifat-sifat buruk kita, kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Juga bisa berupa pekerjaan yang mungkin mengandung hal-hal yang haram, yang riba, yang ada gharar, ada syubhat, ada transaksi-transaksi haram, atau memperjualbelikan komoditas yang haram, memproduksi sesuatu yang haram. Kita juga bisa meninggalkan lingkungan pergaulan atau orang yang ketika kita bersama dengan dia, justru kita bukannya semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh. Kita juga bisa meninggalkan hubungan-hubungan yang membuat kita berdosa, membuat kita jatuh ke dalam hal-hal yang sifatnya maksiat. Ini rentang luas dari makna hijrah tersebut. Nah, apa saja yang harus dimiliki seorang yang berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik? Yang pertama, dia harus memiliki at-tadhiyah, keberanian untuk berkorban. Yang kedua, dia memiliki at-tawakkal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia harus memiliki at-ta'allum, semangat untuk terus belajar tanpa henti. Dan yang keempat, dia harus memiliki at-tawadhu atau kerendahan hati di hadapan sesama. Nah, dengan belajar dari masa lalu, yang pertama-tama yang harus dia miliki adalah at-tadhiyah, berani berkorban. Dalam hijrah pasti ada yang akan dikorbankan. Ada yang diputus, kenyamanan yang kemudian dirasakan oleh hati maupun fisik kita. Ketika seseorang berhijrah, dia
harus ya berpisah dengan apa-apa yang mungkin selama ini memberi kenyamanan bagi hidupnya. Apa-apa yang selama ini memberi kenikmatan-kenikmatan kepada dirinya, tetapi ketika hal-hal itu ya justru menghalangi kita dari keridhaan Allah, maka dia harus diputus. Dia harus ditinggalkan jauh-jauh. Dia bermakna at-tadhiyah atau pengorbanan di dalam hijrah. Nah, tidak ada hijrah tanpa pengorbanan. Itu yang menjadi ya catatan penting kita. Di dalam sirah kita mendapati kisah tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini seorang sahabat yang meskipun berasal dari suku Arab di negeri Syam, dia pernah ya lama tinggal di negeri Romawi sehingga diberi nisbat Ar-Rumi atau Suhaib si orang Romawi. Dia ketika hendak berangkat berhijrah menyusul Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah, dihadang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy berkata kepadanya, "Wahai Suhaib, bagaimana keadaanmu ketika datang ke Mekah?" Kata Suhaib, "Aku datang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa." Kemudian orang-orang itu bertanya lagi, "Wahai Suhaib, bagaimana keadaanmu sekarang?" Kata Suhaib, "Alhamdulillah, aku sekarang dalam kemakmuran, kecukupan dan kelimpahan." Maka kemudian orang itu berkata, "Maka apakah adil wahai Suhaib, engkau datang ke Makkah tidak membawa apa-apa, tapi hendak keluar dari Makkah dengan membawa harta yang banyak?" Suhaib langsung tanggap bahwa orang-orang ini menginginkan hartanya. Maka dia pun berkata kepada mereka, "Baik, akan kuserahkan semua hartaku kepada kalian, ambil oleh kalian, syaratnya satu. Jangan ganggu aku untuk berhijrah menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jadi Suhaib mengorbankan semua hartanya, dia tinggalkan di Mekah agar dia bisa bergegas untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu orang-orang Quraisy pun menerimanya, mereka mengambil alih harta Suhaib, rumahnya, ternak-ternaknya, unta-unta kendaraannya dan lain sebagainya. Sementara Suhaib berjalan kaki menuju ke Madinatul Munawwarah untuk berhijrah dengan bekal seadanya. Sampai ketika tiba di Madinah, dia sudah dalam keadaan yang sangat payah, lemah, ya. Kekurangan bekal selama perjalanan, hanya dengan baju yang menempel di badan. Dia pun menghadap kepada Nabi SAW. Orang-orang yang melihat Suhaib mengatakan, "Aflasa Suhaib, aflasa Suhaib." Suhaib telah bangkrut, Suhaib telah bangkrut. Tetapi Nabi SAW menyambut Suhaib dengan pelukan yang sangat hangat, persaudaraan yang sangat mesra, kemudian berkata, "Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib." Suhaib telah beruntung karena dia telah menjual seluruh dunianya untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya SAW di dalam hijrah. Ini yang kemudian didapati oleh Suhaib. Jadi yang pertama, at-tadhiyah, orang yang berhijrah itu harus berani berkorban, harus rela berkorban, harus rela memutus kenyamanan baik hati, kenyamanan hati ataupun kenyamanan bersifat fisik dia tinggalkan kalau itu memang merupakan konsekuensi dari hijrahnya ke jalan Allah. Mungkin dalam bentuk teman yang sangat akrab, pekerjaan yang mapan dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia merasa itu harus ditinggalkan karena Allah, dia tinggalkan karena Allah. Pengorbanan. Yang kedua, orang yang berhijrah harus memiliki at-tawakkal atau satu persandaran diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersandar maknanya dia tidak mengandalkan makhluk, tetapi di dalam prosesnya berhijrah dia betul-betul pasrah kepada Allah. Tidak kemudian menjatuhkan kehormatannya dengan bergantung kepada makhluk, tapi dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kisah dari Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah. Abdurrahman bin Auf ketika sudah hijrah ke Madinah, maka dia pun dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan seorang Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Rabi' ini seorang Ansar sejati. Dia selalu mengutamakan saudara-saudaranya Muhajirin meskipun dia sendiri sebenarnya membutuhkan. Maka dia ingin ketika Abdurrahman bin Auf menjadi saudaranya, dia pun membagi dua segala miliknya
agar dapat juga dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan, wahai saudaraku, aku memiliki 2 buah rumah. Kedua rumah itu sama-sama nyaman dan indah. Pilih yang mana? Kamu ambillah, pakailah sebagai tempat tinggalmu. Dan aku juga memiliki kebun yang luas. Ya, 2 petak kebun yang luas yang sudah ranu menjelang panen. Mana yang kamu suka di antara 2 kebun itu, ambillah olehmu dan jadikanlah sebagai mata pencaharianmu. Dan bahkan aku memiliki 2 orang istri yang dua-duanya sangat cantik. Sedangkan untukmu, ya, melamar wanita Ansor akan menjadi beban yang berat karena maharnya tinggi dan adat istiadatnya yang berbeda dengan di Mekah. Maka silahkan kalau kamu menyukai salah satu di antara istriku itu, maka ya akan aku ceraikan dan aku nikahkan nanti dengan engkau. Ya alhamdulillah yang ditawari itu Abdurrahman bin Auf ya, bukan Salim Afilah. Kalau yang ditawari Salim Afilah mungkin jawabannya berbeda, tapi kalau yang ditawari Abdurrahman bin Auf, beliau radhiyallahu anhu menjawab, tidak wahai saudaraku, ya tunjukkanlah saja aku ke jalan menuju ke pasar. Jadi ya Abdurrahman bin Auf beralasan bantuan dan kebaikan yang telah engkau curahkan sudah cukup bagi kami. Ya, rumah itu tentu ditempati oleh masing-masing istrimu dan tentu saja itu adalah hal yang harus tetap kamu pertahankan. Sementara tentang kebun, saya ini orang Mekah yang tidak ngerti tentang bertani, bercocok tanam, ya, berkebun. Saya tidak punya ilmunya. Yang saya ilmunya karena saya orang Mekah, saya bisanya berdagang. Saya bisanya berniaga. Maka tunjukkan jalan ke pasar, itu akan menjadi bantuan yang sangat bermanfaat untuk saya. Izinkan saya pergi menuju ke pasar. Sampailah kemudian, sebulan kemudian, Abdurrahman bin Auf sudah menghadap kepada Nabi SAW dengan pakaian beliau dipenuhi noda minyak wangi khaluk yang baik, dan kemudian juga Abdurrahman bin Auf melapor kepada Nabi SAW bahwa dia telah menikah dengan seorang wanita Ansar dengan mahar berupa emas seberat biji kurma, dan kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menyelenggarakan satu jamuan yang disebut walimah, ya, walimatul ursh, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Nah di sini kita menemukan seorang Abdurrahman bin Auf yang tawakalnya kepada Allah. Meskipun sebenarnya halal dan tidak masalah baginya untuk mengambil bantuan yang telah diberikan saudaranya. Mendapatkan rumah, ya, mendapatkan istri, mendapatkan perkebunan yang luas tentu adalah satu modal yang besar untuk memulai hidup yang baru sebagai seorang yang berhijrah. Tetapi Abdurrahman bin Auf tahu ada hal-hal, fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan yang kalau kita nikmati justru akan membelenggu kita sehingga tidak mau berjuang. Membelenggu kita dalam kenyamanan, membelenggu kita sehingga membuat kita tidak maju. Sehingga Abdurrahman bin Auf memilih untuk melepaskan semua itu, dia tidak mengambil apa yang diberikan oleh saudaranya, dia ya mengambil inisiatif sendiri untuk berjuang dan berusaha di bidang yang dia kuasai. Nah, kita tentu tahu ya bahwa ada yang namanya the power of kepepet. Ya, orang itu kalau kepepet maka dia akan mau berjuang lebih keras. Kalau kita diberi kesempatan ikut lomba lari, sama-sama diberi kesempatan antara lomba lari tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat kabupaten, ya bahkan dengan tingkat olimpiade nanti. Itu kita akan ya meskipun sama-sama waktunya kita akan memilih untuk bisa berlari di olimpiade. Karena prestisnya paling besar, karena hadiahnya paling besar, karena kemudian di situ kita akan membuktikan diri menjadi yang terbaik dengan mengerahkan segenap daya upaya. Tapi kita lalu tahu bahwa dari semua lari yang cepat tadi, dari lomba tingkat kelurahan, lomba tingkat kabupaten, kota, tingkat negara di PON ataupun di tingkat dunia, ya, maka lari kita yang jauh lebih cepat adalah lari ketika kita dikejar oleh
anjing-anjing galak ya. Itu kita bisa berlari lebih cepat daripada lari kita saat Olimpiade. Itu kita bisa melompati pagar tinggi yang tidak mungkin bisa kita lompati di saat normal. Itu kita bisa menyeberangi ya parit atau sungai yang lebar yang kita loncati yang pada waktu yang lain kita tidak bisa gesit itu, selincah itu untuk melakukannya. Tapi karena tadi ancamannya hidup atau mati, maka the power of kepepetnya keluar. Dia menjadi memaksimalkan segala potensinya. Nah, itu kira-kira kenapa kita tidak perlu bersandar kepada selain Allah, minta bantuan kepada manusia, kalau kemudian kita bisa bersandar kepada Allah sepenuhnya, ya dalam segala aspeknya, sehingga membuat kita bisa mencapai puncak prestasi kita. Yang ketiga, yang harus dimiliki orang berhijrah adalah at-ta'allum atau kemauan untuk terus belajar. Ketika kita berhijrah, seharusnya kita menyadari secara start mungkin kita kalah dibandingkan dengan teman-teman yang sudah berada di jalan kebenaran dan kebaikan sejak dahulu kala. Ya, kita kalah start, maka kita harus kemudian mengakselerasi diri kita. Ya, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika masuk Islam, dia merasa ketinggalan sekali karena dia baru masuk Islam 6 tahun sesudah Abu Bakar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhuma. Jadi, maka ya Sayyidina Umar bin Khattab ini harus sangat intensif di dalam belajar kepada Nabi SAW. Sehingga bahkan ketika sudah berhijrah ke Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab ini langsung mengikat persaudaraan dengan seorang Ansor yang terpelajar bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika sampai di Madinah, Sayyidina Umar langsung mengikat persaudaraan dengan seorang sahabat Ansor yang terpelajar namanya Mu'adz bin Jabal. Kepada Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Mu'adz, mari kita bergantian. Kalau aku sedang bekerja sehingga tidak bisa mengikuti kajiannya Rasulullah, maka kamu harus mewakili aku dan mencatat pelajaran-pelajaran bersama Rasulullah SAW itu. Sebaliknya, kalau engkau sedang bekerja, tidak sempat untuk pergi ke Masjid Nabawi, menghadap Nabi dan belajar kepada beliau, maka aku yang akan belajar dan aku akan menulisnya. Nanti catatanku boleh kau pinjam sebagaimana aku boleh meminjam catatanmu di saat kemudian mereka bergantian shift ya, siapa yang belajar dan siapa yang kemudian harus bekerja. Ini yang kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita, at-ta'allum, jangan pernah henti belajar, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita karena kita mendapat hidayah itu tadi, tapi terus kembangkan ya dalam sisi kualitas maupun kuantitasnya. Ini ya ilmu kita yang harus kemudian terus diasah. Ya at-ta'allum atau ya terus-menerus belajar. Yang keempat, orang yang berhijrah harus memiliki sifat tawadu, kerendahan hati. Dia tahu ya ketika dia berhijrah, maka dia tidak boleh sombong. Ketika melihat saudaranya yang belum hijrah, misalnya yang masih bergelimang dosa, yang banyak melakukan kemaksiatan, dia harus ingat bahwa tanpa hidayah Allah, barangkali dia jauh lebih hina daripada orang yang dipandangnya itu. Tanpa pertolongan Allah, ya dia mungkin ya akan jatuh ke dalam dosa yang lebih menjijikkan atau lebih mengerikan daripada orang yang mungkin dipandangnya rendah karena dia sudah berhijrah tersebut. Tidak boleh demikian. Jangan sampai kita menjadi orang yang ghamtun nas, yang meremehkan manusia yang lain karena kita tidak pernah tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah, sebab ya ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak bisa mengukur kemuliaan kepada Allah dengan hanya mengandalkan pangkat, jabatan, harta, kekayaan, ya istri-istri. Ya, bukan itu, tapi ukuran kemuliaan di sisi Allah satu-satunya adalah at-taqwa. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Dan takwa itu sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia, hanya ada di sini sehingga kita tidak tahu siapakah yang lebih bertakwa kepada kita dan yang kurang bertakwa daripada kita. Yang kita lakukan adalah berjuang menjadi orang bertakwa, sekaligus kita juga berjuang untuk bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan memandang orang lain itu ya dengan pandangan rahmah dan juga dengan pandangan yang penuh kasih sayang,
ya pandangan ukhuwah Islamiyah bersama-sama. Ini karena tadi yang kita inginkan adalah senantiasa tawadhu. Karena barang siapa sombong, ya, mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat biji darah dari kesombongan. Apakah kesombongan itu? Kata Nabi SAW, batrul haq wa ghamtun nas. Kita menolak kebenaran karena mungkin dia datang dari bukan orang yang ya, dia di bidang kita, di spesifikasi kita, gitu ya. Kita meremehkan orang karena melihat dohirnya tampak dia mungkin jauh lebih ceroboh dalam, lebih lalai di dalam hubungannya dengan Allah dibanding kita. Padahal barangkali dia memiliki ibadah-ibadah yang tersembunyi yang dia khususkan, dia rahasiakan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah 4 bekal yang penting untuk yang berhijrah. Bekal untuk senantiasa tadhiyah, berani berkorban. Tawakal, berani bersandar hanya kepada Allah. Tawadhu, berani hanya ta'allum, berani hanya senantiasa terus berilmu, ya, tanpa pandang bulu. Dan yang terakhir adalah senantiasa tawadhu atau rendah hati di hadapan sesama makhluk Allah. Saya kira itu pembelajaran kita dari masa lalu untuk membuka lembar-lembar baru di masa depan, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang senantiasa bersandar kepada Allah, senantiasa bersangka baik kepada manusia, senantiasa belajar tanpa henti, senantiasa terus membagi kebaikan-kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. Ini yang menjadi dasar kita dalam bergerak untuk meninggalkan masa lalu kita, menjadi diri pribadi kita yang lebih baik. Karena tentu target kita bukan untuk menjadi lebih baik daripada orang lain dalam hijrah ini, tetapi untuk menjadi lebih baik dibandingkan diri kita sendiri yang kita lihat di tengah halayak. Saya kira itu ya yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.